Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, item ini berwarna merah menyala, dan terlihat seperti buah. Namun demikian, itu pasti bukan buah biasa. Tidak hanya buah ini terbakar dengan api, tapi itu juga memancarkan semacam energi khusus yang menghantam orang-orang yang hadir. Chu Feng berhasil mengatakan bahwa, ini adalah jenis sumber daya kultivasi. Namun demikian, itu bukan sumber daya kultivasi yang sederhana. Tapi sebaliknya, itu adalah semacam sumber daya kultivasi khusus yang dibuat khusus untuk orang-orang klan Yan. Saudara Yan Xie, ketika kamu mengatakan permulaan resmi, apakah maksud kamu adalah persaingan antara 20 orang terakhir dan penerus Kaisar Gong? Tanya Big Radis. Begitulah tepatnya, Yan Xie mengangguk. Tapi kan, bahkan jika itu adalah pertandingan terakhir, jika kita menilai waktu mulai dari sekarang, itu tidak akan ada banyak waktu juga. Apakah kamu benar-benar dapat mencapai terobosan dengan hanya item itu? Big Radis bertanya dengan ekspresi kaget. Little Radis juga mengungkapkan ekspresi yang sama. Bahkan mata Chili Pepper sedikit berkedip, karena dia juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak memiliki sensitivitas yang dimiliki Chu Feng. Dengan demikian, meskipun mereka tahu bahwa buah berapi di tangan Yan Xie sangat kuat, tapi mereka tidak bisa merasakan energi khusus yang terkandung di dalamnya. Lebih jauh lagi, bagi orang-orang seperti mereka, mencapai terobosan adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Tidak hanya mereka harus mengumpulkan kekuatan bela diri yang cukup di dantian mereka, tapi mereka juga harus menggunakan hati dan pikiran mereka untuk berkomunikasi dengan surga dan bumi. Melalui kombinasi pengetahuan para pendahulu mereka, dan kemampuan pemahaman khusus mereka sendiri, maka mereka akan mencoba memahami titik balik yang memungkinkan mereka untuk mencapai terobosan. Hanya dengan mencapai pemahaman tentang jenis kekuatan yang sama sekali barulah mereka dapat mencoba menerobos. Namun demikian, bahkan jika mereka berhasil memahami titik balik, lalu memahami kekuatan baru dan terhubung dengan kekuatan bela diri yang baru, itu saja masih belum pasti bahwa mereka akan mencapai terobosan. Jadi, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mencapai terobosan, untuk berhasil mencapai terobosan akan membutuhkan banyak waktu. Secara umum, metode terbaik untuk mencapai terobosan adalah melalui pelatihan tertutup. Namun sayangnya, pelatihan tertutup sangat memakan waktu. Bagi sebagian orang, setelah mereka mencapai ranah Raja Bela Diri, mereka tidak akan dapat mencapai kemajuan apapun di sepanjang hidup mereka. Bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan cermat berusaha mencapai terobosan, mereka masih tidak akan mampu melakukannya. Dari sini dapat dilihat, betapa sulitnya jalur kultivasi itu. Ketika bahkan ranah Martial King saja sudah seperti ini, maka ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan betapa sulitnya setengah kaisar marsial. Dengan demikian pula, mereka tidak percaya bahwa Yan Xie akan dapat mencapai terobosan sebelum kompetisi dimulai. Ini adalah harta kultivasi yang ditinggalkan oleh Lord Flame Emperor untuk Yan klan kita. Ketika orang-orang dari klan Yan kita menggunakannya untuk berlatih, kita akan dapat memperoleh manfaat tanpa batas, ucap Yan Xie menjelaskan. Sebenarnya ada barang yang begitu menakjubkan. Kaisar Api benar-benar luar biasa. Setelah mendengar kata-kata itu, Big Radis, Little Radis, dan Chili Pepper semuanya mengungkapkan ekspresi iri dan kekaguman di wajah mereka. Pada saat ini, Chu Feng sedikit mengangguk. Apa yang dikatakan Yan Xie memang tidak salah. Memang benar, ini adalah harta untuk berkultivasi. Namun sayangnya, harta ini bukan sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari klan Yan. Siapapun yang terlatih dalam teknik bela diri Yan Clan, maka mereka akan dapat menggunakannya. Hanya saja, ini adalah yang terakhir, ucap Yan Xie. Saat Yan Xie melihat ke arah buah merah berapi-api itu, dia memiliki ekspresi keengganan di wajahnya. Aku dapat membantu kamu dengan kultivasi kamu. Maka dai itu,
Tidak perlu menunggu selama berhari-hari. Kamu harus bisa mencapai terobosan besok pagi, kata Chu Feng. Apakah kamu sedang bercanda? Seru mereka. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper, Big Radish dan juga Little Radish, semuanya membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Seseorang dapat membantu yang lain dengan kultivasi mereka. Chu Feng, apakah kamu serius? Tanya Yan Xie. Pada saat ini, bahkan Yan Xie merasa ini tidak bisa dipercaya. Aku bisa mencobanya, balas kata Chu Feng sambil tersenyum. Bahkan dia tidak berani menjamin hal semacam ini. Kalau begitu, mari kita coba sekarang juga, kata Yan Xie dengan tidak sabar. Ayo sini, apakah kamu berencana untuk memasuki pelatihan tertutup di sini? Tanya mereka bertiga. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish, mereka bertiga sangat terkejut. Tentu saja, adapun Chu Feng, dia mengangguk sambil tersenyum ringan. Setelah itu, Chu Feng dan Yan Xie memasuki kamar bersama-sama. Adapun Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish, mereka sangat gugup ketika mereka dengan penuh perhatian memperhatikan situasi di luar, dan mengawasi apa yang dilakukan orang-orang di luar. Mereka sangat takut bahwa seseorang akan datang, dan kemudian menghancurkan pembangunan formasi spiritual ini. Namun yang paling ditakuti orang-orang yang mengikuti pelatihan tertutup adalah diganggu. Ini terutama pada saat genting, yaitu ketika mereka menyerang penghalang untuk mencapai terobosan. Jika seseorang diganggu selama waktu itu, ia bisa menderita dalam konsekuensinya. Untuk konsekuensi ringan, orang mungkin gagal mencapai terobosan. Tapi untuk konsekuensi serius, dantian seseorang mungkin akan rusak, dan mereka tidak akan dapat mencapai terobosan lagi di sepanjang hidup mereka. Namun demikian, Chu Feng mengatakan bahwa dia ingin membantu Yan Xie mencapai terobosan dalam waktu singkat beberapa jam saja. Apakah ini benar-benar mungkin? Apakah dia akan berhasil? Ucap mereka bertiga. Perlahan-lahan waktu mulai berlalu, dan secercah cahaya muncul di ufuk timur. Meskipun itu hanya beberapa jam singkat, tapi untuk Chili Pepper dan yang lainnya, itu seolah-olah beberapa tahun telah berlalu. Selain itu, mereka bertiga terlihat sangat gugup. Mereka tidak hanya khawatir kalau Yan Xie mungkin gagal mencapai terobosan, tapi mereka juga khawatir bahwa Yan Xie dan Chu Feng akan terkena dampak buruk karena kegagalan. Tap tap tap. Akhirnya, mereka mendengar langkah kaki. Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish segera berdiri, dan mengalihkan pandangan mereka yang sangat peduli ke arah dari mana langkah kaki itu berasal. Pada saat ini, Chu Feng dan Yan Xie berjalan keluar dari ruangan bersama-sama. Dibandingkan dengan ketika mereka pergi ke kamar, tidak ada perubahan pada Chu Feng sama sekali. Namun ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Yan Xie, mereka menemukan bahwa dia memiliki kulit yang kemerahan, dan auranya sudah tidak lagi dari peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Sebagai gantinya, dia telah menjadi peringkat 6 Half Martial Emperor. Kalian berdua benar-benar berhasil, seru Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish. Bahkan semuanya membuka mulut dengan kaget. Bahkan yang terkandung dalam mata mereka adalah ekspresi terkejut. Sementara mereka mempertimbangkan kemungkinan untuk berhasil, tapi mereka tidak mengharapkan keduanya untuk berhasil dengan lancar. Aku selalu tahu bahwa saudara Chu Feng sangat kuat. Namun demikian, baru hari ini aku menyadari bahwa aku telah meremehkannya sepanjang waktu. Ucap Yan Xie sambil tersenyum dengan malu. Namun setelahnya, di wajahnya adalah sukacita yang tidak dapat disembunyikan. Tidak peduli bagaimana dia telah menghitung kemungkinan dari keberhasilan mencapai terobosan dalam periode waktu tertentu, itu semua masih hanya perhitungan saja. Karena dia dapat berhasil mencapai terobosan sekarang, beban yang sangat besar di hatinya telah terangkat. Dia akhirnya memperoleh kualifikasi untuk bersaing dengan sesama anggota generasi muda. Secara alami, Yan Xie akan sangat bahagia. Luar biasa, kalian berdua benar-benar terlalu luar biasa. Meskipun kita semua adalah bagian dari generasi muda, tapi aku telah menemukan bahwa kita, jika dibandingkan dengan kalian berdua, hanyalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Sepertinya konsep kami tentang bela diri juga sangat berbeda.
kata Big Radis dengan ekspresi perasaan rendah diri. Bahkan di matanya ada rasa iri dan kekaguman yang tak terbatas. Kakak Chu Feng, kakak Yan Xie, pintu masuk yang disegel akan segera terbuka. Kalian berdua pasti harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan posisi di antara 20 terbaik. Little Radis berkata sambil melihat ke arah luar. Anak nakal, apa yang kamu katakan? Dengan kultivasi Brother Chu Feng dan Brother Yan Xie, bagaimana mungkin mereka tidak dapat memperoleh 2 dari 20 posisi? Ucap Big Radis sambil memukul kepala Radis kecil dengan ringan. Kemudian, dia melihat ke arah Chu Feng dan Yan Xie sambil berkata, Saudara Chu Feng, Saudara Yan Xie, aku harap kalian berdua dapat melakukan perjalanan dengan aman. Aku harap kamu dapat memperoleh kinerja terbaik. Meskipun aku adalah murid Istana Underworld, tapi aku sangat berharap kalian berdua bisa mendapatkan tempat pertama dan kedua di majelis pertempuran generasi muda terkuat ini, ucap Lobak Besar. Setelah Big Radis selesai mengatakan kata-kata itu, dia dengan erat menggenggam tinjunya untuk Chu Feng dan Yan Xie. Apakah ada kebutuhan untuk harapanmu itu? Chu Feng adalah peringkat 7 Half Martial Emperor. Dia bahkan bisa memandang rendah semua pahlawan luar biasa itu. Sudah tidak perlu diragukan lagi, bahwa ia akan mendapatkan gelar generasi muda yang terkuat, ucap Chili Pepper sambil mengerutkan bibirnya. Benar, itu memang benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Ucap Big Radis dan Little Radis yang tidak berani menentang Chili Pepper. Berdasarkan apa yang kalian bertiga katakan, sepertinya kamu tidak berencana untuk masuk. Tanya Chu Feng. Hahaha, dengan kekuatan kita, bahkan jika kita masuk, itu akan sangat sia-sia. Selain itu, ada lapisan demi lapisan bahaya di sana. Kami tidak akan mengambil risiko ini, kata Big Radis. Itu benar, kami hanya datang ke sini untuk menemani kakak senior Chili Pepper untuk menemukan kakak Chu Feng. Sekarang setelah kami tidak hanya melihat kamu, tetapi juga menjadi teman kamu, hasrat yang dihargai saudari senior Chili Pepper telah tercapai, dan hasrat kami yang berharga juga telah tercapai, kata Little Radis. Pada saat ini, Chili Pepper tersenyum manis. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sudah mengkonfirmasi apa yang dikatakan Big Radis dan Little Radis. Namun demikian, untuk mengatakan yang sebenarnya, jika aku bisa memasuki pusat benteng ini dan menyaksikan pertempuran antara para jenius di tanah suci martialism, maka aku tidak akan menyesal dalam hidupku, kata Radis besar. Itu benar. Semua tetua mengatakan bahwa, para jenius dari pertempuran ini semuanya akan menjadi eksistensi paling kuat di tanah suci martialism di masa depan. Lobak kecil juga memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya saat dia berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Big Radis dan Little Radis, Chili Pepper melirik Chu Feng dan kemudian mulai tersenyum ketika imajinasinya mulai berjalan bebas. Jika kamu semua ingin melihat pertempuran, aku punya ide, kata Chu Feng. Metode apa? Mendengar kata-kata itu, mereka bertiga bertanya secara bersamaan. Aku akan membawa kalian bertiga, kata Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper, Big Radis dan juga Little Radis, semuanya dibuat terkejut. Kamu mengatakan bahwa kamu berencana untuk membawa kami bertiga, Big Radis dan Little Radis bertanya secara bersamaan. Mereka bertanya bukan karena mereka tidak jelas mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di dalam gerbang itu, tapi mereka dapat membayangkan bahwa itu dipenuhi dengan lapisan demi lapisan bahaya. Dengan kekuatan yang dimiliki Chu Feng dan Yan Xie, secara alami tidak akan sulit bagi mereka untuk melewati kesulitan-kesulitan itu. Namun jika mereka membawa 3 beban seperti Chili Pepper dan yang lainnya, maka mereka pasti akan menciptakan lebih banyak masalah untuk diri mereka sendiri. Karena bagaimanapun, melewati cobaan yang sulit yang ada di dalam gerbang hanya akan menjadi bagian dari kesulitan. Namun yang paling penting adalah, itu adalah perlombaan melawan waktu. Chu Feng mengangguk.
Meskipun Chu Feng tidak banyak bicara, tapi kepercayaan diri yang ia perlihatkan di matanya, ini membuat Chili Pepper dan yang lainnya tidak dapat menemukan alasan untuk tidak mempercayainya. Namun jika kita benar-benar dapat mencapai bagian dalam, maka kita akan dimasukkan di antara 20 individu. Tapi sayangnya, kami sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para jenius itu, ucap Radis besar Deng khawatir. Tidakkah akan baik-baik saja, jika kita memilih untuk menyerah pada pertempuran setelah kita masuk? Aku menolak untuk percaya bahwa jika kita menolak untuk bertarung, mereka akan menempatkan pedang mereka di leher kita dan memaksa kita untuk bertarung, kata Chili Pepper. Apa yang dikatakan Chili Pepper memang masuk akal. Tidak ada aturan di tempat ini yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat membawa teman untuk menonton pertunjukan. Jadi, aku secara alami mampu membawa kamu semua bersamaku, kata Chu Feng. Jika kita benar-benar bisa masuk, itu akan benar-benar hebat. Mendengar kata-kata itu, Big Radis dan Little Radis mengungkapkan senyum kegembiraan yang tak tertandingi. Jika mereka benar-benar bisa masuk, mereka akan berhasil mencapai salah satu keinginan mereka. Setelah masalah ini diputuskan, Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari pembangunan formasi spiritual. Terlepas kemana mereka pergi, mereka adalah fokus kerumunan. Bahkan ketika Chu Feng berjalan menuju pintu masuk, kerumunan di sekitarnya mulai memberi jalan baginya. Selanjutnya, mereka juga mengangguk pada Chu Feng dengan senyum di wajah mereka. Karena faktanya bahwa 4 klan kekaisaran besar bertekad untuk membunuh Chu Feng, meskipun banyak orang sangat mengagumi Chu Feng dan ingin berteman dengannya, tapi mereka tidak berani terlalu dekat dengan Chu Feng. Namun pada saat bersamaan, mereka juga tidak berani menyinggung perasaannya. Bas-bas. Akhirnya, penghitung waktu mundur di pintu masuk telah berhenti. Namun demikian, pintu masuk tidak segera dibuka. Sebaliknya, siluet ilusi muncul di depannya. Itu adalah siluet pria parubaya. Pria parubaya ini tingginya sebesar pintu masuk itu. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti gunung yang sangat besar. Itu juga menjadi pemandangan yang sangat mengejutkan. Meskipun itu hanya sebuah gambar, tapi aura yang dipancarkan pria parubaya ini menyebabkan kerumunan menjadi gugup. Mereka mulai merasa hormat kepada pria parubaya itu dari lubuk hati mereka. Itu karena pria parubaya ini, dia adalah seorang kaisar bela diri. Selain itu, dia bukan kaisar bela diri biasa. Sebagai gantinya, dia adalah seorang kaisar bela diri dari peringkat yang lebih tinggi daripada kepala klan 4 kekaisaran besar. Jika tidak mungkin baginya untuk memiliki udara semacam ini. Ketika gambar pria parubaya ini muncul, semua kerumunan bisa merasakan betapa kuatnya pria ini. Selain itu, banyak orang yang tidak mengenalnya. Sepertinya dia adalah seorang ahli yang belum pernah muncul di tanah suci martialism sebelumnya. Dengan demikian, reaksi pertama orang banyak adalah bertanya-tanya, apakah pria ini adalah pencipta benteng ini, ataukah orang yang berdiri di belakang penerus Kaisar Gong? Semuanya, gerbang ini akan terbuka. Aku percaya bahwa tanpa aku beritahu kalian semua bisa menebak betapa berbahayanya sisi lain dari gerbang ini. Aku ingin mengingatkan semua orang di sini bahwa, dari semua orang yang memasuki benteng, maka hanya 20 orang saja yang dapat bertarung melawan penerus Kaisar Gong. Selain itu, ke-20 orang itu akan menjadi 20 orang pertama yang mencapai tempat yang ditentukan. Setelah 20 orang itu masuk, sisanya tidak akan bisa masuk lagi dan harus kembali. Jadi semuanya, tolong pertimbangkan kekuatanmu sendiri. Jika kamu tidak berpikir bahwa kamu akan bisa menjadi salah satu dari 20 orang itu, aku menyarankan kamu bahwa akan lebih baik bagi kamu untuk tidak menjejakkan kaki ke gerbang di belakang aku ini. Alasan untuk itu adalah karena bahkan jika kalian semua bisa melewati semua rintangan, kamu masih tidak akan bisa memasuki wilayah pusat. Selain itu, jika kamu harus menghadapi rintangan yang tidak dapat kamu atasi, maka kamu pada akhirnya akan kehilangan nyawa kamu. Dan yang terakhir, rintangan di tempat ini akan melampaui imajinasimu.
Jika ada yang ingin membawa orang lain untuk mengatasi rintangan, kamu harus lebih mempertimbangkan kekuatan kamu sendiri. Karena jika tidak, kamu hanya akan menyakiti orang lain dan diri kamu sendiri, ucap pria parubaya itu. Setelah meninggalkan kata-kata itu, pria parubaya itu tersenyum lebar. Dan bahkan, dia bahkan sengaja melirik Chu Feng. Kemudian, citranya mulai menghilang dengan cepat. Rumble. Pada saat yang sama, gerbang masuk yang telah ditutup untuk waktu yang lama, itu mulai perlahan membuka sambil membuat suara gemuruh yang keras. Meskipun pintu masuk telah dibuka, tapi tidak ada yang mau masuk. Justru sebaliknya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan Yan Xie. Itu sudah jelas, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, mereka menyerah untuk mencoba memasuki tempat itu. Namun mereka tahu, bahwa Chu Feng dan Yan Xie pasti tidak akan menyerah. Tiba-tiba saja, Big Radis berkata, "Saudara Chu Feng, aku sudah memikirkannya. Aku pikir sebaiknya Radis kecil dan aku tetap di sini saja. Kamu bisa membawa Chili Pepper bersamamu." "Tidak, aku juga akan tinggal di sini saja," kata Chili Pepper. Meskipun mereka mengatakan kata-kata itu, Chu Feng bisa mengatakan dari tatapan mereka, bahwa mereka sangat menyesal tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak tahu bahwa mereka benar-benar ingin memasuki wilayah terdalam benteng bersama dengannya? Hanya saja, setelah mendengar kata-kata pria parubaya yang misterius itu, mereka tidak ingin menjadi beban Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng tersenyum dan bertanya, "Apakah kalian semua tidak percaya padaku?" "Tidak, itu hanya," Chili Pepper dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Sudah jangan banyak pikiran, ikuti saja aku," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Segera, lapisan kekuatan spiritual ditaburkan seperti pasir emas. Setelah kekuatan spiritualnya mendarat pada mereka, itu berubah menjadi 3 hambatan defensif yang mencakup Chili Pepper, Big Radis, dan juga Little Radis. 3 penghalang pertahanan ini sangat dekat dengan Chu Feng. Kemanapun Chu Feng pergi, maka mereka akan mengikutinya. Wush! Sebelum Chili Pepper dan yang lainnya bisa bereaksi, tubuh Chu Feng telah berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke gerbang masuk yang terbuka itu. "Brother Yan Xie, kamu harus mengejar ketinggalan kamu," ucap Chu Feng. "Meskipun kamu seorang setengah kaisar bela diri peringkat 7, tapi kamu membawa 3 orang bersamamu. Aku pasti tidak akan kalah darimu," balas Yan Xie sambil tersenyum sedikit. Kemudian dia mengambil langkah ke depan, dan berubah menjadi sinar yang mengikuti Chu Feng ke pintu masuk yang terbuka. Chu Feng itu benar-benar menolak untuk mendengarkan peringatan ahli itu, dan dia benar-benar membawa 3 orang bersamanya. 3 orang itu, semuanya memiliki kultivasi di bawah kaisar setengah bela diri. Mereka sudah jelas merupakan beban. Tapi untuk Chu Feng membawa mereka, bukankah dia hanya membuat masalah untuk dirinya sendiri? Seru kerumunan. Melihat bahwa Chu Feng telah masuk sambil membawa Chili Pepper dan yang lainnya bersamanya, banyak orang menghirup udara dingin dan mengungkapkan ekspresi kaget. Chu Feng itu sangat kuat. Bahkan jika dia akan membawa 3 orang bersamanya, itu tidak ada yang akan lebih cepat darinya. Namun tiba-tiba saja, ada juga orang yang sangat percaya diri pada Chu Feng. Anak itu terlalu sombong dan arogan. Namun pada saat ini, tetua terkemuka Heavenly Law Palace segera mencela. Apakah Chu Feng itu benar-benar berpikir, bahwa dia tak tertandingi di bawah surga hanya karena dia adalah peringkat 7,5 marsial kaisar? Apakah dia tidak tahu, bahwa ada banyak ahli di antara generasi muda yang datang ke sini? Bahkan banyak di antara mereka yang mampu melawannya. Terutama 3 jenderal surgawi Istana Hukum Surgawi kita. Masing-masing dari mereka tidak kalah dengan Chu Feng itu. Jangankan jenderal surgawi terkuat, bahkan jenderal surgawi terkuat kedua dan ketiga saja akan menjadi mimpi buruk Chu Feng. Dia begitu sombong dan arogan, sehingga dia menganggap semua orang berada di bawahnya. Maka cepat atau lambat, dia akan menderita konsekuensi dari tindakannya ini.
Ketika tetua istana hukum surgawi itu mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki ekspresi perasaan tenang. Itu seolah-olah dia akhirnya bisa melepaskan kentut yang dia tidak berani lepaskan sebelumnya. Itu sufah jelas, dia telah memegang kata-kata itu di dalam hatinya untuk waktu yang sangat lama hingga sekarang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.